Kita review dulu ya, review latihan 3, kemudian latihan 4. Kita coba lihat di latihan 3 dulu deh. Baik, udah lihat semuanya ya. Baik, ini latihan yang sudah kalian kerjakan di TM3 nih. Yang pertama adalah ketika bendahara menerima sewa rumah dinas. Nah, ini kan sebuah transaksi penerimaan itu dilakukan dengan melalui potongan SPM. Artinya ini berarti apa? Berarti transaksi itu melalui bendahara enggak kan? Karena itu kan langsung ke kas negara kan? Negara, ya. Jadi SPM itu kan diterbitkan oleh KPPN ya, KPPN kemudian langsung dipotong. Jadi artinya itu adalah setoran pihak ketiga langsung ke kas negara. Nah, jadi ini kan berarti kan kalau seperti ini berarti kan tidak ke BKO ya, langsung ke buku pengawasan anggaran pendapatan. Jadi kalau nanti pembukuannya berarti langsung ke BPAP ke akun 42513. Kemudian yang kedua kita lihat yang kedua. Yang kedua ini kan menerima tunai. Nah, jadi oke deh, saya sebelum kita bahas lebih lanjut deh, saya gini. Jadi sebenarnya materi paling mudah itu materi pembukuan penatausahaan. Kenapa? Karena kalian nggak usah ngafalin sebenarnya. Kalian nggak usah ngafalin, yang penting kalian pahami dulu logikanya. Nah, logikanya gimana? Gini, bendahara itu kan mencatat dalam buku kan, buku. Nah, bukunya bendahara itu kan dibagi menjadi 3 kelompok besar kan. Yang pertama BKO, yang kedua buku pengawasan anggaran, buku pembantu, yang ketiga adalah buku pengawasan anggaran pendapatan. Nah, 3 buku kan. Nah, kemudian yang dicatat di BKO itu apa? Yang dicatat BKO adalah semua transaksi yang melalui bendahara. Ingat, semua transaksi yang melalui bendahara. Jadi artinya kalau transaksi tidak melalui bendahara maka tidak perlu dicatat di BKO. Itu. Jadi artinya sekali lagi BKO mencatat semua transaksi yang melalui bendahara. Ya. Buku yang kedua adalah buku pembantu. Nah, buku pembantu itu kan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu buku pembantu di mana dan buku pembantu dari mana, kan? Buku pembantu di mana itu berarti mencatat kasnya bendahara yang ada di mana, gitu ya. Di mana itu berarti ya ada di bank dan di brankas kan, di brankas atau di tunai gitu kan. Dan buku pembantu dari mana? Nah, dari mana itu berarti buku pembantu yang untuk mencatat kasnya bendahara yang sumbernya dari mana. Nah, kan duitnya bendahara itu kan duitnya bendahara penerimaan kan macam-macam ya. Ada dari PNBP, ada dari pajak, ada dari lain-lain, ada dari DPK kan, dana pihak ketiga. Itu berarti dari mana? Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah buku pembantu pengawasan anggaran pendapatan gitu kan. Itu mencatat semua transaksi yang mengaruhi targetnya bendahara gitu kan. Nah, jadi ada 3 kelompok besar. Nah, jadi artinya kalau kalian udah memahami prinsip dasar ini, maka itu nanti akan memudahkan kalian. Termasuk nanti ketika setelah UTS nanti kita belajar bendahara pengeluaran juga sama. Kalian pahami dulu prinsip dasarnya ini dulu. Nah, sekarang kita lihat di transaksi nomor 2 ya. Di sini bendahara menerima tunai kan, pendapatan PJP 2O. Nah, ini berarti kan menerima itu berarti kan ada uang yang masuk kan. Kalau ada uang yang masuk berarti kita debit. Nah, menerima tunai itu berarti kan transaksi melalui bendahara, berarti dicatat di BKO kan. Karena menerima melalui bendahara berarti BKO-nya dicatat. Oke, berarti BKO dicatat sebagai debit karena nerima kan. Kemudian menerimanya itu atau uang yang diterima tadi atau uang yang bertambah tadi, uang yang ada di mana gitu kan. Oh, di tunai karena kan terima tunai, berarti bukas tunainya juga debit. Kemudian uang yang diterima tadi uang dari mana gitu kan. Oh, uang dari pendapatan PJP 2O, berarti PNBP kan. Berarti buku PNBP berarti debit. Nah, kemudian di buku pengawasan anggaran pendapatan sebagai bukti penerimaan kan, karena kan masih diterima kan, masih berupa bukti penerimaan belum disetorkan. Jadi kan transaksinya adalah BKO-nya debit, kemudian buku tunainya debit, kemudian buku BPAP-nya juga di bukti penerimaan. Nah, clear kan?
Jadi gitu. Jadi apa namanya? Yang penting kalian pahami prinsip dasarnya tadi. Oke, nah kemudian berikutnya nomor 3 ya, nomor 3. Ini juga sama ya, terima tunai. Saya pikir clear ya ini ya. Sama dengan transaksi nomor 2. Kemudian transaksi berikutnya nomor 5. Tanggal 5. Diterima bukti transfer ini juga sama kan. Ini menerima tapi melalui rekening kan. Terima melalui rekening. Jadi juga sama kan. Jadi BKU-nya adalah debit karena menerima. Terima bukti transfer berarti ada uang yang bertambah di bendahara. Berarti BKU-nya debit. Yang bertambah adalah uangnya bendahara yang di mana gitu kan. Nah, karena diterimanya transfer ke rekening berarti uangnya yang bertambah adalah uang yang ada di bank, maka buku banknya. Terus yang bertambah uang yang dari mana? Oh, dari PJNP, berarti PNBP gitu kan. Berarti buku PNBP, kemudian ke BPAP, pengawasan anggaran pendapatan. Oke ya, clear ya. Saya pikir di latihan 3 itu nggak gampang nih ya. Ini transaksi dasar sebenarnya. Kemudian berikutnya tanggal 6, setorkan. Nah, menyetor. Menyetor itu berarti ada uang yang bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Namanya menyetor berarti duitnya berkurang, gitu kan? Menyetor, uangnya berkurang. Nah, disetorkan melalui e-banking, berarti disetorkan itu berarti kan setorkan tapi melalui bank, berarti kan karena berkurang berarti BKU-nya kredit, gitu kan? BKU-nya kredit karena berkurang. Nah, yang berkurang adalah uang bendahara yang di mana? Oh, di bank karena melalui e-banking gitu kan. E-banking berarti kamu pindah uang tuh dari bekas negara. Nah, kemudian yang berkurang adalah uang bendahara yang dari mana? Oh, dari pendapatan PJNP gitu kan. Berarti PNBP-nya berkurang. Jadi BKU-nya kredit, kemudian buku banknya kredit, buku PNBP-nya kredit dan BPAP-nya sudah disetorkan. Jadi di pencatatan di BPAP-nya nanti menjadi balance ya. Awalnya bukti penerimaan, kemudian sekarang sudah disetorkan. Oke, clear ya. Sampai nggak ada masalah di sini. Kemudian tanggal 10 diterima dokumen setoran ke kas negara. Ini juga sama ya. Nah, diterima dokumen setoran ke kas negara. Berarti ini dari wajib bayar menyetorkan langsung ke kas negara. Nah, ingat ya tadi ya. BKU hanya mencatat pembukuan yang melalui bendahara. Nah, ini kan si wajib bayar langsung setor ke kas negara, gitu kan? Maka berarti tidak melalui BKU, tapi langsung ke BPAP. Langsung ke BPAP ke 425516. Kemudian mengambil tunai dari bank, slip penarikan. Ya, ini saya pikir ini juga gampang ya. Jadi mengambil tunai dari bank artinya kan kita memindahkan posisi ya. Posisi uangnya awalnya di bank kemudian tarik tunai, penarikan gitu kan. Jadi di sini berarti ada uang yang pertama berkurang nggak secara total? Nggak ada kan? Kan kita mengambil tunai, artinya kan duitnya bendahara awalnya di bank kemudian ditarik ke brankas. Nah, sebenarnya kan tidak ada uang yang pertama berkurang kan? Hanya memindahkan posisi saja. Posisi awalnya di bank kemudian di tunai. Berarti posisinya berubah. Karena secara total tidak ada yang berkurang ataupun bertambah kan. Nah, makanya kemudian di BKU-nya adalah debit dan kredit. Jadi menambah dan mengurangi, jadi balance. Jadi BKU-nya debit kredit, kemudian tunainya bertambah gitu kan. Tunainya debit, kemudian banknya berkurang. Ya, jadi memindahkan posisi saja. Nah, clear ya. Kemudian berikutnya terima tunai tadi udah ya di atas ya. Terima tunai berarti menerima tunai berarti ada uang yang bertambah. Uang yang bertambah berarti BKU-nya debit. Yang bertambah adalah uang yang ada di brankas, di tunai kan. Berarti buku tunainya debit. Yang bertambah uang yang dari jasa wrapping. Wrapping itu PNBP kan. PNBP-nya debit. Nah, kemudian juga di buku pengawasan anggaran pendapatan sebagai bukti penerimaan. Kemudian ini transaksi nomor tanggal 12 ini kembalikan saja. Oke, ini di transaksi di TM3. Oke, nah sekarang kita ke transaksi yang TM4. Kita bahas TM4, review TM4. Nah, ini adalah latihan yang sudah kalian kerjakan di TM4. Baik, yang pertama,
Jadi gini, ketika nanti kalian mengerjakan soal pembukuan, jadi yang pertama kalian isi adalah BKU halaman pertama dulu ya, jangan lupa tuh. BKU halaman pertama dulu. Administratif ya, karena di situ kan mengisi terkait dengan identitas hacker ya. Tapi itu harus diisi. Jadi lakukan secara tertib ya. Jadi di BKU halaman 1 dulu dikerjakan, diisi semuanya, baru kemudian ke BKU halaman 2 dan buku pembantu. Jadi yang pertama, berarti kalian harus mengisi BKU halaman pertama dulu nih. Halaman pertama dengan doki identitas ini. Nah, berikutnya langkah kedua adalah mencatat target gitu kan. Target kalian catat semuanya, targetnya. Oke, jadi yang pertama tadi saya ulang ya. Jadi yang pertama kalian nanti isi adalah di BKU halaman pertama, yang kedua adalah setelah itu isi halaman pertama, kemudian kalian isi target ya. Target PNBP kan tinggal kalian ke BPAP aja ya. Ditarget ke per akun ya, per akun. Ini target pendapatan administrasi pengurusan piutang, kemudian target penjualan peralatan mesin, target biaya lelang dan sebagainya. Jadi yang langkah kedua adalah kalian mengisi targetnya. Kemudian target itu nanti kodenya berarti nomor bukti kan masih 0 ya, karena itu kan belum transaksi ya, berarti 00 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah baru kalian ke transaksinya. Oke, sekarang kita lihat ke transaksinya sekarang. Baik, yang pertama diterima tunai. Saya pikir ini udah clear ya. Diterima tunai biaya pelayanan. Jadi menerima tunai, menerima itu berarti ada uang yang bertambah berarti BKU-nya debit. Nah, berarti BKU-nya debit. Kemudian setelah BKU debit, kemudian uangnya bertambah di mana gitu kan. Uang yang bertambah, uang bendara yang ada di mana. Bagi buku pembantu tunai kan. Tunainya debit. Bertambah di tunai gitu kan. Yang bertambah adalah uang bendara yang dari mana gitu kan. Oh, pengurusan piutang. Berarti PNBP gitu kan. PNBP kan. Kemudian BPAP kan berarti kan sudah mengurangi target ya, karena sudah menerima berarti targetnya berkurang, maka BPAP-nya bukti penerimaan ya. Nah, clear ya, tinggal nanti dimasukkan saja. Kemudian berikutnya, kemudian diterima bukti transfer. Nah, ini sama aja ya, diterima bukti transfer biaya penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas ke rekening. Nah, berarti kan ke rekening, berarti ini si wajib bayarnya store ke bendara tapi ke rekeningnya ya, ke rekening. Nah, sama aja, karena menerima berarti ada uang yang bertambah, maka BKU-nya debit. Nah, yang bertambah uang bendara yang di mana gitu kan. Oh, di bank, karena kan orang nyetornya ke bank, maka BP bank debit. Yang bertambah adalah uang bendara yang sumbernya dari mana gitu kan. Oh, dari pernyataan piutang negara lunas, berarti PNBP. PNBP debit. Nah, kemudian sama tadi ya. Kemudian BPAP masih berupa bukti penerimaan. Oke, clear. Kemudian menyetorkan tunai. Ini menyetorkan ke rekening bendara. Oh, berarti ini ada pemindahan posisi kas saja ya, pindah posisi kasnya. Berarti BKU-nya DK ya. Debit kredit. Sip, betul. DK. Kenapa DK? Karena kan uangnya awalnya ditunai, kemudian ditaruh di bank gitu kan. Sebenarnya kan duitnya nggak berkurang tuh, duitnya bendara. Sama seperti kalian kan punya uang 5 juta gitu kan. Awalnya ada di kantong, kemudian duitnya kalian setoran ke bank. Apakah duitnya berkurang? Enggak, cuma posisi saja yang berubah ya, posisinya awalnya di kantong kemudian ke bank. Jadi BKU-nya DK. Nah, kemudian buku tunainya berarti berkurang kan? Karena dari tunainya, dari brankasnya duitnya berkurang. Yang bertambah adalah buku bank. Jadi duitnya berpindah dari tunai ke bank kan? Oke, kemudian berikutnya adalah menyetorkan melalui banking ke kas negara.
Ini menyetorkan ke kas negara ya. Jadi menyetorkan kas negara dengan e-banking, berarti mulai pemindah bukuan tuh. Ya sama aja kan, namanya menyetor berarti BKU-nya berkurang kan, BKU-nya kredit. Kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang di bank. Di banknya berkurang. Yang berkurang adalah duitnya bendara yang sumbernya dari PNBP kan pendapatan tanggal 3 itu kan berarti tanggal 3 kita tadi menerima PNBP kan, berarti PNBP-nya kan berkurang. Nah, kemudian bukti penerima BPAP ya, BPAP berarti posisi sudah distorkan. Clear gitu kan, clear. Oke, lanjut. Sekarang nomor tanggal 10 ya, tanggal 10. Diterima uang jaminan lelang dari peserta lelang ya. Jadi artinya ini berarti ada posisi ada lelang gitu ya. Jadi Satker melakukan lelang. Nah, ketika orang lelang itu orang kan menyampaikan jaminan lelang tuh. Mereka menyampaikan jaminan lelang, maka mereka menyetorkan jaminan lelang. Jadi ini contoh DPK ya, dana pihak ketiga. Ya sama aja, menerima berarti BKO-nya debit. Kemudian yang menerima berarti BKO-nya debit. Yang diterima di mana gitu kan? Diterima tunai, oh berarti di brankas. Berarti buku tunainya bertambah. Kemudian uang yang diterima tadi adalah atau uang yang bertambah tadi adalah uang yang dari mana? Oh dari Pak Anton tuh. Pak Anton itu berarti pihak ketiga. Berarti buku DPK. Debit. Nah, oke ya. Ini belum ke BPAP kan kita belum tahu nih kan. Ini posisinya kan ini masih jaminan kan. Jaminan lelang itu belum tentu nanti menjadi PNBP. Kan nanti kan bisa jadi kalau misalnya mereka tidak menang lelang kan uangnya kita kembalikan kan. Jadi belum sampai pada PNBP gitu kan. Jadi hanya jadi BPAP-nya nggak ngaruh sama sekali kan. Oke, kemudian berikutnya ke tanggal 12. Ini Cukama ya. Ini diterima tapi melalui rekening ya. Sama aja. Karena menerima berarti BKO-nya debit kan bertambah. Yang diterima adalah atau yang bertambah adalah uang yang di rekening berarti di bank ya, BP Bank debit. Yang bertambah adalah uang yang dari Pak Jojon. Pak Jojon berarti pihak ketiga tuh, BP DPK. Nah oke, clear ya. Kemudian ini sama ya, ini melalui rekening sama aja tadi sama transaksi nomor 12 tadi ya. Tanggal 12 ya. Kemudian, nah ini kemudian kan proses lelang kan terjadi ya, proses lelang terjadi. Nah kemudian ini si Pak Anton ternyata kalah gitu ya, kalah. Maka nanti kemudian uang pihak ketiga itu harus dikembalikan gitu kan, jaminannya. Nah ini maka kemudian bendara nanti mengembalikan di tanggal 24 ini pengembalian serat tunai uang jaminan lelang kepada Bapak Anton. Berarti ini bendara mengembalikan uang jaminan lelang. Nah, mengembalikan berarti ada uang yang berkurang kan? Awalnya duitnya diterima bendara, kemudian uangnya dikembalikan. Berarti ada uang yang berkurang. Kalau berkurang berarti kita kredit. Berarti BKO-nya kredit. Nah, uang yang berkurang adalah uang yang ditunai, karena kan bendara mengembalikan serat tunai ya. Berarti BP tunai. Kemudian uang yang berkurang tadi adalah uang yang dari apa? Dari DPK kan. Tadi kan menerima ya, bendara menerima masukkan ke DPK, kemudian dikembalikan lagi. Jadi BP DPK kredit. Nah, clear kan? Nah, berikutnya kita ke transaksi tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu juga sama ini, tapi mengembalikannya dengan cek. Ini outstanding cek ya. Kalau menerbitkan cek itu kan belum hari itu juga cair kan. Sama seperti misalnya kalian ngasih cek tuh ke si A gitu kan. Kan kemudian kan ketika menerbitkan cek itu kan uang belum berkurang kan. Berkurang ketika sudah dicairkan gitu kan. Jadi makanya ini contoh outstanding check gitu ya. Maka berarti di sini adalah BKO-nya DK. Kenapa DK? Kan ketika menerbitkan cek kan
ketika posisi menerbitkan dokumen cek itu ya, berarti kan duitnya belum berkurang kan? Belum berkurang, karena ini si orang yang mengambil, seorang yang diberikan cek itu kan belum ngambil duit, maka BKO-nya BK. Nah kemudian, ini kemudian akan berpindah tuh, kita harus mindahkan dari DPK ke lain-lain ya. Di DPK awalnya kan kita terima di DPK ya, di dana pihak ketiga kan. Nah berarti sekarang DPK-nya berkurang, DPK-nya kredit, kemudian berpindah ke lain-lain. Lain-lainnya berarti bertambah. Jadi ini beratnya kita memindahkan dari DPK ke lain-lain ya, untuk penampungan. Posisinya bukan di DPK lagi karena sudah dipindahkan ke lain-lain gitu ya. Ini clear ya di transaksi tanggal 25 ini ya. Jadi contoh outstanding check ya. Jadi artinya ini tidak ada, duitnya belum berkurang ya, belum berkurang, hanya berpindah dari buku DPK dana pihak ketiga ke lain-lain. Nah kemudian berikutnya adalah penerimaan melalui rekening dari Pak Jojon. Nah ini juga sama ya. Ini menerima, ini sama-sama posisi yang seperti yang di atas tadi ya, menerima DPK tapi melalui rekening. Berarti BKO-nya debit. Kan menerima berarti kan bertambah ya. BKO-nya debit. Kemudian uang yang bertambah adalah uang yang di bank. Berarti BP banknya. Kemudian yang bertambah adalah uang yang dari DPK, DPK. Oke, ya sampai di titik ini kalian paham kan ya, clear ya? Sip, kemudian lanjut ya, tanggal 27 sekarang. Mohon maaf Pak, mau nanya. Kemudian di tanggal 27 itu pembukuan penerimaan PNBP atas, nah ini tadi setelah proses lelang terjadi ya, nah kemudian kan ya, uang jaminan lelang itu kemudian dialihkan menjadi PNBP. Ada yang dialihkan menjadi PNBP, nanti ada yang dialihkan menjadi pajak nanti. Nah ini berarti pembukuan penerimaan PNBP atas biaya pokok lelang. Berarti bendahara mengalihkan uang gitu ya dari DPK ke PNBP, alih PNBP nih. Ini contoh transaksi alih PNBP. Nah kita bukukan saja, BKO-nya berarti apa? DK ya. Kenapa DK? Loh kan tadi uangnya kan sudah diterima di bendahara kan? Uangnya sudah di bendahara, cuman awalnya adalah uang pihak ketiga. Nah sekarang uang pihak ketiga itu kemudian dialihkan menjadi PNBP. Nah, berarti kan sebenarnya kan nggak ada uang yang bertambah berkurang tuh di bendaharanya, hanya mengalihkan saja, awalnya dari DPK dialihkan menjadi PNBP, maka BKO-nya DK gitu kan, nggak ada uang bertambah berkurang. Nah kemudian BP DPK. DPK-nya berarti apa? Kredit ya. Berkurang kan? DPK buku dana pihak ketiga berarti berkurang ya. Kemudian buku PNBP-nya bertambah. Buku PNBP bertambah, jadi uang yang dari uang PNBP-nya bertambah. Kemudian BPAP. BPAP untuk akun itu ya, akun pokok lelang ya, itu masih, tapi ingat masih berupa bukti pengeluaran ya, masih berupa bukti karena belum di store kan. Sip, oke ya, nah kayak gitu ya. Oke, kemudian di 27 pembukuan penerimaan biaya lelang ya, sama aja ini ya. Ini kan mengalihkan kan, awalnya kan si pemenang lelang itu kan nanti mereka menambahkan, yang menang lelang itu nanti menambahkan setoran lagi gitu kan, menambahkan setoran lagi. Jadi ini awalnya kan sudah menerima kemudian ini mengalihkan ya, alih PNBP ya, alih PNBP. Jadi ini sama aja, pembukuan penerimaan biaya lelang. Jadi BKO-nya berarti DK ya.
BKU-nya debit kredit, karena kan mengalihkan kan, mengalihkan uangnya sudah di bendara. BKU-nya DK, kemudian ya sama ya di atas tadi ya, yang berkurang adalah buku DPK. DPK-nya berarti kredit berkurang. Terus kemudian BP, PNBP ya, di PNBP-nya debit bertambah kan, PNBP-nya berarti bertambah, biaya lelang gitu ya, PNBP lelang bertambah. Kemudian BPAP, bukti. Ini masih berupa bukti ya. Oke, kemudian lanjut ya 27 lagi nih. 27 ini berarti ini menyetorkan melalui e-banking. Nah, ini tadi uang yang sudah dialihkan tadi, jadi PNBP yang sudah dialihkan dari DPK ke PNBP, kemudian kemudian bendara disetorkan ke negara ya, setor melalui e-banking PNBP dengan bukti penerimaan negara BPN 777. Jadi ini artinya bendara menyetorkan kas negara. Sama ya, ini transaksi sudah sering kita lakukan ya. Berarti BKU-nya kredit ya, kurang kan. Kemudian yang berkurang uang bendara yang di mana? Oh, di bank, karena kan mengalihkan kan, e-banking kan. Berarti BP banknya. Kemudian yang berkurang adalah uang yang dari PNBP, jangan DPK lagi kan sudah kita alihkan tadi kan, dari DPK ke PNBP. Jadi buku PNBP-nya, kemudian BPAP berarti posisinya adalah sudah distorkan. Termasuk nanti berarti ini ya sudah distorkan ya. Oke, clear ya, clear. 27 masih tanggal 27 ya, menyetorkan melalui banking. Sama ini ya, sama transaksi ini ya, nomor tangga sebelumnya nih ya. Transaksi nomor 13 sama saya pikir ini ya, setor melalui banking. Kita lanjut aja berikutnya. Terima melalui rekening dari Pak Tono, uang titipan untuk membayar PPh final. Nah, jadi nanti ketika dalam proses ada beberapa lelang itu yang mensyaratkan ada ini ya, ada PPh ya. Contohnya kalau misalnya lelang tanah gitu, tanah atau gedung bangunan itu ada PPh-nya. Nah, ini menerima uang titipan untuk pembayaran PPh final atas lelang rumah nasabah. Ya sama aja, ini kan menerima titipan kan, berarti menerima DPK kan. Jadi BKU-nya debit, kan menerima kan, berarti BKU-nya debit. Nah, yang bertambah atau yang diterima adalah uang, atau yang bertambah adalah uang bendara yang di bank, karena melalui rekening kan, terima melalui rekening. Jadi BP banknya. Kemudian ya sama ya, sama BP DPK. Kemudian berikutnya adalah transaksi tanggal 28 tuh. Tanggal 28 apa? Pencairan cek. Nah, ini kan clear ya. Pencairan cek kan. Nah, ini kan tadi awalnya kan outstanding check ya. Awalnya outstanding check, jadi memberikan cek. Nah, ini di transaksi tanggal 28 itu si orang yang menerima cek itu dia menyetorkan. Mencairkan. Mencairkan berarti berkurang kan? Berarti BKU-nya kredit. Nah, ini kan posisinya kan orang yang dikasih cek, dia datang ke bank, kemudian mencairkan cek itu. Nah, berarti kan duitnya sudah berkurang tuh. Berarti BKU-nya kredit. BKU-nya kredit. Kemudian yang berkurang adalah uang yang di bank. Maka BP banknya kredit. Nah, uang yang berkurang adalah uang yang ada yang dari apa? Dari lain-lain. Gitu kan tadi kan kita sudah memindahkan tuh dari DPK ke lain-lain kan. Jadi di BP lain-lain kredit. Nah, clear ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Ditemukan kesalahan. Seharusnya dibukukan 1 juta. Jadi tanggal 28 itu harusnya bukan 11 juta nih, tapi 1 juta gitu ya. Maka berarti langkah pertama apa? Langkah pertama ya buat BA kesalahan ya. Dari BA kesalahan, kemudian langkah berikutnya adalah bukukan secara reversal dulu. Jadi dibukukan kebalikannya. Reversal itu berarti membukukan kebalikan. Jadi kita lihat di tanggal
di transaksi tanggal 28 ya. Ini. Nah, ini awalnya kan BKU-nya debit, kemudian buku banknya debit, buku DPK-nya debit, ya kan? Awalnya itu kan. Nah, kemudian kita reversal, kita balik gitu ya, kita balik. Kenapa dibalik? Biar normal gitu kan. Kalau awalnya debit, kemudian dikredit kan normal kan. Jadi kita normalkan dulu. Nah, menormalkan itu dengan reversal tadi. Jadi langkah pertama, ya kita bukan dulu, langkah pertama kita reversalkan dulu. Berarti BKU-nya apa? Awalnya apa? Awalnya debit. Berarti kita kreditkan. Kemudian di BP Bank. BP Bank awalnya apa? Debit. Berarti kita kreditkan. Senilai sama ya, senilai 11 juta ya. Kemudian BP DPK. Awalnya apa? Debit. Berarti kita kreditkan. Nah, normal kan? Awalnya menerima 11 juta, kemudian debit 11 juta, kemudian ketika ada bukti pihak kesalahan, kemudian kita balik, kita kreditkan. Jadi normal kan? Buku banknya awalnya bertambah 11 juta, kemudian kita keluarkan 11 juta. Normal lagi kan? Kemudian DPK-nya awalnya bertambah 11 juta, kemudian kita keluarkan 11 juta. Normal kan sekarang kan. Jadi posisinya sekarang seperti tidak ada transaksi. Nah, baru kemudian ketika sudah kita normalkan, baru kita bukukan seharusnya. BKU-nya berarti kita debit. Tapi ingat debitnya 1 juta saja. Jadi BKU kita debit 1 juta, jangan 11 juta. 1 juta. Kemudian buku bank kita debit. Kita debit 1 juta juga. Jadi yang bertambah kan cuma 1 juta kan buku DPK kita debit 1 juta juga gitu kan. Nah, sekarang udah bener kan? Udah benar gitu kan. Nah, baru kemudian tanggal 30-nya kita mengalihkan. Berarti alih pajak nih. Alih pajak. Nah, ini sama aja mengalihkan ya. Mengalihkan berarti kan awalnya kan uangnya sudah di bendara kan? Uangnya sudah di bendara. Sekarang bendara menjadikan awalnya itu uang DPK, sekarang menjadi uang pajak gitu kan. Jadi BKU-nya IK. Jadi BKU-nya tidak ada uang bertambah berkurang kan? Loh kok nggak bertambah? Ya kan tadi awalnya sudah diterima bendara kan? Bendara menerima uang. Cuman awalnya uang itu adalah uang dana pihak ketiga. Nah sekarang uang itu menjadi pajak. Nah berarti kan nggak ada. Berarti hanya mengalihkan saja. Maka BKU-nya DK. Nah kemudian, uang yang berkurang adalah uang DPK gitu kan. Jadi BP DPK-nya berkurang. Kredit kan? BP pajak. BP pajaknya bertambah. Jadi uang bendara yang dari pajak yang bertambah. Tambah 1 juta. Kemudian, nah ini kalau di SOP transaksi ya, SOP transaksi itu nanti kalian harus mengisi di BPAP ya. BPAP untuk pajak ya, BPAP untuk pajaknya itu harus diisi kalau di SOP transaksi. Berarti masih bukti penerimaan ya, 1 juta. Jadi nanti berarti harus dibuatkan BPAP untuk pajak. Sip. Nah, kemudian berikutnya adalah menyetorkan. Ya, sama ya, ini transaksi yang biasa lah ya. Berarti BKU-nya menyetor berarti apa? Berkurang kan? Kurang. Kemudian uang berkurang adalah uang yang di mana? Oh, di bank. BP Bank. Kemudian BP pajak. Kemudian BPAP untuk pajak kita bukti setoran ya. Sudah setorkan. Oke. Di TM ini, di pembahasan ini clear? Ada yang mau didiskus?
Kalau yang pajak tadi kan disetorkan bendahara kan Pak? Formalia gimana? Nomor berapa? Pajak yang nomor 18 sama 19 itu. 19. Itu menambah setoran bendahara apa enggak Pak? Yang di BA-nya nanti, di BA PKR. Nomor 19? Iya. Menyetorkan potongan pajak ya? Iya, itu menambah jumlah setoran bendaharanya apa enggak nanti Pak pas di berita acara. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya ini nanti menambah menjadi penerimaannya, menambah setorannya bendahara. Jadi kalau di SOP di transaksi dia menambah. Pak izin bertanya. Siap. Bisa ya? Yang nomor 17 itu tanggalnya itu berarti kita ngikutin tanggal 30-nya apa tanggal 28-nya untuk baik reversal maupun perbaikannya. Oke, sip, Yusri. Jadi gini, ya ikut tanggal transaksinya tanggal 30. Jadi kan tanggal 30 kan ketemu salahnya kan 30 gitu kan. Ya berarti kita membukukannya atau membukukan reversal di tanggal 30. Kalau manual ya sesuai dengan ini ya, tanggal kapan kita mengubahnya. Oke, Dedek. Pak, besok kalau ujian berarti kita harus menjumlahkan kolom debit untuk penambahan yang di kas maupun di bank, penambahan di BPNBP juga harus ditambahin dari satu-satu ya Pak? Betul, Rizky. Oke, jadi untuk membuat BA itu kan berarti kalian harus menjumlahkan sisi di buku pembantu. Kalau BKO-nya nggak usah ditambahkan, BKO-nya itu nggak ada ngaruh, nggak usah ditambahkan. Jadi yang ditambahkan itu cuma di buku pembantu. Karena kan yang kita pakai kan penjumlahan di buku pembantu kan. Jadi kalian harus menjumlahkan di buku pembantunya nih. Sisi debit, sisi kredit di buku bank. Kemudian sisi debit dan kredit di buku semuanya lah intinya gitu ya. Di buku kas tunai, PNBP, sisi debit dijumlahkan, sisi kredit dijumlahkan, lain-lain juga sama ya. Sisi kredit debitnya dijumlahkan semuanya. Nah itu, jadi yang dijumlahkan hanya di buku pembantunya saja, buku pengawasannya nggak usah. Nah, kalau sudah dijumlahkan kan tinggal kalian pindahkan saja kan. Ini kan contoh BA ya. Pada hari ini tanggal berapa nanti diisi aja ya, tanggal berapa, bla 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 lah, ini nggak ada masalah saya pikir ya. Kemudian saldo buku bantu kas tunai. Nah, saldo buku bantu kas tunai itu berarti kalian yang mengambil tuh saldo akhir di buku kas tunainya berapa. Nah, kas tunainya tinggal diisi aja. Saldo akhirnya ada berapa? Oh, 1 juta. Saldo akhir ya. Jadi saldo akhirnya kalian pindahkan. Saldo akhir. Sebenarnya saldo bank berarti apa? Berarti saldo akhir buku pembantu bank. Buku bantu banknya saldo akhirnya berapa? Dipindahkan. Oke kan? Kemudian saldo buku bantu PNBP ini harusnya bukan fungsional ya. Masih format lama ini, maaf ini. Saldo buku bantu PNBP berapa? Pindahkan. Kemudian saldo lain-lain ada nggak? Pindahkan juga. Jumlah, berarti kan ini jumlah B1 ini ya, berarti ini jumlah ini ya 6 juta gitu kan. Kemudian uang tunai di brankas ada berapa? Ini nanti kan di soal ada tuh, di soal ada. Jadi kan nanti kalau di soal kan nanti akan dimunculkan tuh. Nah, nanti dipindahkan ke di sini nih. Uang tunai brankas berapa, uang rekening berapa. Ini jadi artinya ini memindahkan dari soal nanti. Kemudian penerima yang telah disetorkan. Nah, ini berarti menjumlahkan semua setoran. Menjumlahkan semua setoran. Nanti termasuk dari pajak dijumlahkan sekalian aja ya. Jadi dari pajak dijumlahkan sekalian ya. Jadi ini uang penerimaan yang telah disetorkan. Nanti ini berarti apa? Berarti seluruh penerimaan PNBP dan pajak yang telah disetorkan ya. Clear ya? Tapi prinsipnya tetap sama kan Pak? Untuk pembukuan bendahara itu dia itu nggak masuk yang wajib bayar langsung ke kas negara, tapi uang KPA itu masuk. Iya betul. Prinsipnya penerimaan yang telah disetorkan ini adalah penerimaan yang disetorkan melalui bendahara.
Jadi kalau yang dari wajib bayar langsung ke kas negara tidak masuk di sini, tidak masuk di kolom A1 ini. Kemudian penerimaan yang belum distorkan, berarti ini adalah penerimaan yang melalui bendahara yang belum distorkan. Ingat ya, penerimaan yang melalui bendahara yang belum distorkan. Nanti jumlah itu berarti ya A1 tambah 2 jumlah. Nanti pembukuan menurut UKPA nanti berarti ini apa? Ini berarti di soal nanti akan muncul. Di soal muncul ya. Di soal muncul selisih. Nah, selisih itu berarti selisih antara pembukuan menurut UKPA dan pembukuan bendahara. Nanti kalau ada selisih sampaikan aja. Selisih misalnya ada setoran langsung wajib bayar berapa? Ya kan? Setoran langsung wajib bayar berapa? Kemudian yang belum distorkan, jadi dijelaskan saja di sini ya. Kemudian LPG-nya, ya sama aja LPG-nya nanti tinggal, ini berarti keadaan pembukuan menurut BKU berarti ini saldo akhir BKU ya, tapi kan nggak ada masalah ya, saldo akhir BKU-nya berapa, nomor bukti terakhir berarti nomor bukti yang dipakai terakhir. Kemudian buku pembantu, ini saldo awal berarti kalau nggak ada saldo awal berarti 0 ya. Kalau nanti ada saldo awal berarti nanti di soal pasti disebutkan. Penambahan berarti apa? Penambahan berarti jumlah sisi debit. Jumlah sisi debit berarti debit di kas tunai dan kas bank. Jadi kas tunai ini ya, ini kas bank ditambahkan di kas tunainya. Ini 14 juta nih ya, 14 tambah 23 ya. Masuk ke sini ya. Pengurangan adalah jumlah sisi kredit di tunai dan bank ya. Di banknya sisi kreditnya berapa, di tunainya sisi kreditnya berapa, dijumlahkan ya. Masukkanlah ke sini ya, pengurangan. Saldo berarti apa? Saldo itu berarti saldo 3 ditambah 4 dikurangi 5. Berarti 0 tambah 37 juta dikurangi 31 juta, 6 juta kan. Ini juga sama. Buku bantu PNBP, harusnya nggak ada fungsional nih. Masih format lama. Ini sama ya, buku berarti penambahan adalah jumlah sisi debit. Jumlah sisi debitnya berapa. Kemudian pengurangan adalah jumlah sisi kredit. Kemudian saldo berapa gitu ya. Oke ya, clear ya. Kemudian uang tunai di berangkas sama ya, nanti kalian ambil dari soal ya. Ambil dari soal, uang di rekening ambil dari soal. Kemudian saldo akhir buku bantu kas, berarti ini kan ada petunjuk ini. Romawi 1 A1 kolom 6. Romawi 1 A1 kolom 6. Nah, ini kan. Romawi 1 A1 kolom 6. Kemudian jumlah Romawi 23, Romawi 23 nih, pindahkan. Ini udah ada petunjuk di situ kok. Kemudian sudah menjadi hak negara, penerimaan sudah menjadi hak negara bulan ini. Berarti ini seluruh penerimaan tuh, seluruh penerimaan yang menjadi yang sudah sudah distorkan gitu ya, distorkan menjadi hak negara. Kemudian jumlah penerimaan negara, berarti ini kan Romawi 41 tambah 2 ya. Romawi 41 ditambah 2. Kemudian yang sudah distorkan, atau setoran yang sudah menjadi hak negara, berarti yang sudah distorkan ya. Distorkan yang melalui bendahara aja. Yang melalui bendahara. Nah, saldo akhirnya berarti ya 4 dikurang 5. Ini sama ya, sama di berita acara tadi. Pembukuan menurut bendahara, menurut UKPA, selisih berapa? Itu untuk LPG-nya, ada yang mau didiskusikan nggak LPG-nya? Ada yang mau, ada yang belum jelas? Kalau jadi gini, nanti kalian sebelum membuat LPG, membuat berita acara, maka ini rumusnya kalian catat ya, rumusnya ya. Jadi saldo akhir BKU, ya, saldo akhir BKU itu harus sama dengan penjumlahan saldo akhir di buku pembantu di mana? Buku pembantu di mana itu apa? Bank tunai. Jadi saldo akhir BKU
itu harus sama dengan penjumlahan buku pembantu atau harus sama dengan saldo akhir buku pembantu bank dan tunai. Jadi kalau buku pembantu bank dan tunai itu dijumlah, itu harus sama dengan saldo BKU, itu berarti benar. Kemudian ngeceknya lagi, saldo akhir BKU itu harus sama dengan penjumlahan saldo akhir di buku PNBP, buku DPK, buku lain-lain, buku pajak. Jadi saldo akhir BKU harus sama juga dengan penjumlahan saldo akhir di buku PNBP, buku DPK, buku lain-lain, dan buku pajak. Jadi kalau dijumlah itu semuanya itu harus sama dengan saldo BKU. Itu baru berarti pembukuan kalian benar. Kalau nggak sama berarti kalian harus ngecek tuh, kok nggak sama, di mana nggak samanya. Dicek satu-satu, berarti salah membukukan kalian. Itu rumusnya untuk ngecek. Nah, jadi kalau uang hilang itu apa namanya? Berarti kalau ada uang hilang nanti disampaikan tuh. Nah, disampaikan di pencatatan. Ada uang yang hilang, gitu kan? Uang hilang itu beda ya, bukan pencatatan yang salah ya. Kalau pencatatan salah kan berarti kalian salah nyatet kan? Kalau uang hilang itu karena sebab lain. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pokoknya tadi rumus tadi kalian harus ingat tuh, rumus sebelum buat berita acara sama LPG, kalian cocokkan dulu rumusnya tadi itu. Kalau benar baru kalian melangkah ke berita acara. Kalau nggak benar berarti kalian cek dulu. Oke, ada yang lain? Pak, mau tanya lagi, Pak. Oke, sip. Ini, Pak. Kalau misalnya ada kesalahan pencatatan dan itu tuh mempengaruhi PNBP, Pak. Artinya dicatat di BPAP juga kan. Nah, BPAP-nya perlakuannya gimana, Pak? Oke, ya sama. Jadi kalau salah catat mempengaruhi BPAP ya. Maka sama di reversal kan. Awalnya ketika misalnya misalnya salahnya karena salah catat penerimaan target ya. Jadi misalnya menerima PNBP 4 juta. Padahal seharusnya misalnya 3 juta misalnya. Berarti direversalkan dulu. Awalnya ketika menerima kan mengurangi target kan ya. Iya. Nah, kemudian direversalkan. Kemudian kita tambahkan. Paham nggak, Andra? Mengurangi targetnya asal tambahin aja gitu, Pak. Jadi misalnya gini kan, pada tanggal 4 Januari menerima PNBP 4 juta, berarti kan targetnya berkurang 4 juta kan? Kemudian di tanggal berikutnya, ternyata salah tuh, ada terima salah, harusnya tadi cuma 3 juta harusnya. Berarti pembukuan pembetulan kesalahan. Tadi awalnya kan dikurangi 3 juta kan? Ya. Nah, berarti sekarang ditambahkan lagi 3 juta. Jadi kan normal kan? Iya, normal. Normal kan? Nah, ditambahkan 3 juta. Jadi nanti menjadi benar lagi kan? Menjadi awal lagi kan? Baru kemudian dibenarkan sesuai dengan seharusnya. Paham, Chandra? Berarti untuk yang kan pertama kan belum disetorkan, Pak. Kita tulis di kolom masih. Oke, saya bukakan di BPAP ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, gini saya. Misalnya ini apa nih? Terima ini ya, misalnya ini ya. 10 juta ya. Ini kan mengurangi kan ya? Iya. Targetnya mengurangi 10 juta, awal 1 miliar berarti 950 juta kan? Nah, kemudian di sini ada pembukuan nanti, pembetulan kesalahan tadi ya. Nanti berarti di sini menjadi diubah. Awalnya 10 juta berarti ditambah 10 juta menjadi 1 miliar lagi kan? Iya. 1 miliar lagi. Ini nggak usah di sini nggak usah diisi di sini. Nggak usah. Bukti sama setornya nggak usah diisi. Baru nanti kemudian distorkan diterima 3 juta. Berarti nanti 1 miliar dikurangi 3 juta gitu lah ya. Iya. Baru nanti di sini di bukti penerimaan ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Gitu ya. Berarti tadi yang di penerimaannya diminusin dulu, Pak? Penerimaan di sininya? Penerimaan di
Maksudnya di pencatatan penerimaan ini ya? Iya. Iya, betul. Jadi nanti di apa namanya diminuskan ya. Jadi dari awalnya terima 10 berarti diminus 10 juta juga gitu ya. Minus 10 juta juga. Biar normal lah gitu ya. Bisa dipahami?